Thank you. Kita baca sama-sama tema kita 1, 2, 3. Ini temanya. Aduh, temanya kok berat ya. Saya dapat dari panitia, nggak tahu ini. Panitianya yang pinter apa romonya yang... Nggak bisa, kamu pindahin sendiri. Klik next. Oke, tanya apa aja tadi udah. Oke, next. Baca yuk, 1, 2, 3. Angkat tangan yang pernah. Yang pernah doanya tidak dikabulkan, angkat tangan. Atau saya balik, yang doanya selalu dikabulkan, angkat tangan. Saya mau cium kaki dia. Ada? Betul ya, doanya selalu dikabulkan ya. Oke, pernah doa ini enggak? Tuhan saya enggak mau mati, pernah enggak? Enggak pernah? Akan segera dikabulkan. Kita rata-rata doanya itu adalah doa yang apa? Yang merupakan representasi dari keinginan kita, bukan? Kadang-kadang kita mendoakan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, apa yang kita rindukan, betul? Tapi kalau nggak dikabulkan, apa reaksi Anda? Kecewa, marah, ngambek. Anda tahu kisah satu anak itu? Anak yang mau minta sepeda itu loh, ada satu anak namanya, siapa namamu sayang? Hah? Namanya Ruth. Wih, namamu bagus sekali, sangat biblis itu namamu itu ya. Nama Ruth, Anda tahu kisah Ruth? Tahu siapa Ruth itu? Ya? Menantunya? Hah? Ayo, orang kitab suci? Naomi. Menantunya? Naomi, dia wanita dari? Nanti dibaca ya, Ruth, anak kecil ini namanya Ruth, dan dia minta sepeda, tapi tidak pernah dikabulkan. Dia doa, novena 3 kali Salam Maria, sepeda tak kunjung datang. Ganti lagi novena Hati Kudus Yesus, sepeda tidak tiba juga. Dia ganti novena Santo Yudas Tadeus, yang terkenal itu, yang hal-hal yang tidak mungkin bisa diminta pada Santo Yudas Tadeus. Hari ke-9 selesai Yudas Tadeus, jangankan sepeda, pentilnya saja tidak datang-datang. Akhirnya dia gondok, dia ngambil patung Bunda Maria milik mamanya dari kamar. Dia naik ke lantai 2, lalu dari atas loteng itu, dia mau jatuhkan patung Bunda Maria ke bawah. Tapi sebelumnya dia lihat ke langit dulu. Tuhan Yesus, kalau engkau masih ingin melihat ibumu dalam keadaan yang utuh, aku minta sepeda. Kadang-kadang kita seperti itu, bukan? Kadang-kadang kita tanpa sadar memaksa Tuhan. Kadang-kadang kita memaksa Tuhan dengan jalan novena-novena, padahal novena itu bukan sogokan. Semua doa-doa kita kepada Tuhan, puasa, mati raga, itu bukan sogokan supaya permohonanmu terkabul. Siapa yang pernah merasa bahwa kita kalau nggak novena sehari bolong sekali itu terus berdosanya ampun-ampun, siapa yang merasa demikian? Itu karena kita punya mindset, kalau kita udah doa itu kita kayak nyogok Tuhan gitu loh. Bener nggak? Iya, pikir-pikir aja dulu. Coba bayangkan, kita next dulu ya. Rute hari ini kita akan belajar 3 hal. 1 providensia, 2 disposisi hati, 3 harapan aktif. Ini 3 kata kunci untuk menjawab mengapa dan apa yang harus saya buat. Dengarkan pelajarannya, jangan selfie. Jadi ini 3 kata kunci bagi kita untuk nanti melihat jawaban mengapa dan apa yang bisa saya buat saat doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Next. Yang pertama, kita baca 2 Korintus 12 ayat 9. 1, 2, 3. Pulau Gebang suaranya ampun. Yuk 1, 2, 3. Very good. Kita buka next. Yuk kita baca 1, 2, 3. Tuhan Allah itu
Tuhan Allah itu berdaulat dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita bertanya, Tuhan, apa yang kau mau? Apa yang kau mau? Kok doaku nggak dikabulkan Tuhan? Kok rancanganku gagal? Tuhan, apa yang kau mau? Kita biasanya berdoa seperti itu. Tuhan, apa yang kau mau? Aku nggak ngerti Tuhan. Betul? Siapa yang pernah doa kayak Romo tadi? Tuhan, apa yang kau mau? Kok permohonanku tidak dikabulkan? Sebetulnya itu doa, itu balikan dari pengakuan kita atas kedaulatan Tuhan. Jadi kita sadar betul, walaupun kita kecewa, kita sebetulnya di dalam batin sadar bahwa segala sesuatu itu memang Dia yang paling ngerti kok. Memang Tuhan yang paling punya kuasa dan punya kedaulatan atas hidup kita, ya dan amin. Amin. Tuhan yang punya kedaulatan atas hidup kita. Maka daripada protes, daripada kita ngambek, daripada kita marah sama Tuhan, mungkin baik kalau kita menyadari bahwa kita ini kumpulan daging dan tulang. Kita ini terbatas. Dagingnya, tulangnya, lemak-lemaknya, kita ini terbatas sebetulnya. Kita ini fana, hidup kita suatu saat akan berakhir. Maka otak kita yang cuma 1,2 kilo ini, ditambah tangan yang cuma 2, tidak bisa menyelesaikan semua perkara dalam hidup ini. Coba sadari itu. Nah, sekarang saya minta Anda ambil dan lihat sebelah kanan kiri Anda, lalu coba pegang bagian yang paling montok dalam tubuh teman Anda yang di samping itu. Dipegang bagian yang paling montok. Lalu katakan, hei, kamu masih ada daging. Katakan, 1, 2, 3. Coba ada gak ketika Anda memegang teman Anda yang kerasa cuma tulang, ada gak sini? Romo akan kasih porsi 2 kotak makan siang nanti. Ada nggak yang kepegang tulang semua? Sini bu, sini bu, sini bu, sini bu, sini bu. Sini bu, sini bu, sini bu. Ya ampun. Ada lagi dari sebelah sana? Ada? Kambu, kambu. Ayo cepat, 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 cepat. Ya. Ada yang lebih kurus dari ibu ini? Mana? Oh, ada yang lebih menderita. Ibu turun ya. Yang baju coklat ini berdiri aja, coba berdiri, berdiri, berdiri. Romo mau tanya, apakah hidupmu bahagia? Kadang-kadang, berarti lebih banyak penderitaan dalam hidupmu? Yang di sebelah kananmu apakah suamimu? Bukan. Bukan, hah? Tetangga. Oh, tapi punya istri. Belum juga. Oh ya, sebaiknya geser sedikit, Pak. Enggak, Romo bercanda. Jadi kadang-kadang kita lupa bahwa kita ini punya daging. Kita ini masih berjuang di dunia. Halo? 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 Hai, jawabnya halo. Kita masih ada daging, kita masih di dunia loh. Jadi permasalahan tidak akan berhenti. Dan kadang-kadang kita tidak bisa menyelesaikan semua hal dalam hidup kita. Banyak sekali Romo berjumpa dengan orang yang masalahnya datang bertubi-tubi. Relasinya dengan keluarga buruk, dari kecil ditolak oleh ayah dan ibu, dia tumbuh tanpa figur ayah, masih lagi ditambah suasana ekonominya tidak baik-baik saja, lagi ekonomi morat-marit dia kena sakit yang sulit disembuhkan. Pertanyaan Romo, apakah kita Superman? Apakah kita Wonder Woman? Kita masih banyak daging, kita masih sementara. Nih, di tengah saya ada Romo Effendi. Romo Effendi berdiri dong, Romo Effendi. Maju aja, mau kesini yuk, mau yuk cerita sama saya. Ada mic lagi nggak? Panitia. Cek. Iya ampun, ya ini juga saudara kembaran saya nih kayaknya. 5 menit, 6 menit lagi. Romo Effendi
Romo Effendi coba senyum dulu. Iya. Tampaknya bahagia, tapi penderitaannya banyak. Romo sepanjang jadi Romo, jadi biarawan, Romo ada pengalaman nggak yang kok hidup orang ini nelongso banget, kok hidupnya susah sekali. Romo kan banyak menolong orang susah. Nah jadi coba Romo cerita, Romo, ada nggak orang yang sudah jatuh ketimpa tangga, tangganya patah, malah temboknya runtuh? Silakan Romo. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Ya, saya 4 tahun tugas di panti asuhan di Palembang. Itu perjalanan sekitar 1,5 jam lewat air di daerah dari Ampera. Nah, ada banyak anak, tetapi saya ambil salah satu kisah. Jadi saya mengasuh anak waktu itu dilimpahkan dari salah satu Romo. Romo ini menemukan anak ini ditinggal oleh ibunya dan bapaknya, tanda kutip karena bukan bapak kandungnya. Lalu anak ini ketika umur 4 tahun ditinggal, lalu diasuh oleh seorang Romo. Karena sudah SD, diasuhlah ke Dibirik. Nah, waktu itu ketika diskusi-diskusi, anak ini anak siapa gitu. Lalu dikatakan bahwa ibunya jelas, tetapi bapaknya itu antara Tanjung Priok ke Bakauni gitu. Artinya nggak jelas bapaknya karena ibunya seorang tanda kutip tidak perempuan baik-baik gitu. Jadi bapaknya antara, jadi nggak tahu siapa bapak aslinya. Nah, pada waktu itu dia sakit. Nah, ketika sakit pertama kali saya tahu bahwa dia itu karena nggak bisa menyebut ibu dan bapaknya karena nggak tahu. Maaf, ketika dia sakit tuh kalau bahasa Indonesia apa kalau Jawa tuh keringkel apa ya? Berbaring meringkuk begitu. Ini di lantai, bukan di tempat tidur karena saking panas tubuhnya dia meringkuk dan menangis sangat keras. Kalau biasanya kalau kita nangis itu kan menyebut bapak atau ibu di anak-anak usia 6 tahun. Tetapi dia tidak bisa menyebut bapak atau ibu karena nggak ada konsep bapak atau ibu. Dibalik hidup itu Romo, kalau dibalik gini. Nah, dia tidak bisa menyebut bapak atau ibu, hanya menangis saja. Dan dari saat itu saya kasihan betul. Nah, tapi kasihannya itu tidak berhenti di situ. Karena apa? Ketika dia usia 12 tahun, dia divonis jantungnya bocor. Jantungnya bocor, kalau tidak dioperasi sampai usia 15 tahun, maka dia akan mati. Karena paru-parunya akan kebanjiran darah, kata dokter seperti itu. Dan itu dia menangis terus. Dan akhirnya karena kesedihan yang mendalam dan kebingungan dan segala macam, badannya sangat kurus. Dan setiap nangis kembali tidak bisa menyebut bapak atau ibu karena tidak punya siapa-siapa. Nah, akhirnya dia harus dioperasi. Operasi pertama gagal. Karena rupanya bocornya lebih lebar daripada perkiraan. Dan harus operasi kedua. Operasi awalnya transkateter gagal, operasi kedua dia harus bypass di usia 13 tahun. Nah, itu. Lalu dokternya ini menjelaskannya begitu belak-belakan. Dek, nanti kamu akan masuk ke ruangan, dadamu akan dibelah, jantungmu akan diambil, gitu, diberhentikan, lalu dibelah, dijahit, gitu, sama dokternya. Wah, dia takut mati. Nah, ketika masuk ruang operasi kembali dia nangis sejadi-jadinya kembali, tetapi tidak bisa menyebut bapak dan ibu. Nah, itu bagi saya pengalaman yang sudah jatuh ketimpa tangga, kepleset lagi, jongkel ya, apalagi istilahnya begitu. Luar biasa. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Romo Effendi ya. Pokoknya saya kalau mau cari kisah-kisah yang sedih, saya akan panggil Romo Effendi nanti ya. Karena hidupnya penuh dengan kesedihan. Luar biasa pokoknya. Jadi kalau Anda mengalami banyak masalah, dan masalah itu tidak bisa Anda selesaikan, coba Anda berpikir satu hal ini, Allah berdaulat. Allah berdaulat juga atas masalahku, juga atas sakitku. Tapi sembari juga Anda berpikir, apakah penderitaan yang datang dariku itu sebetulnya adalah hasil dari keputusan-keputusanku yang keliru.
Aneh bagi seorang yang bobotnya 150 kilo, itu untuk bertanya kepada Tuhan dan mempersalahkan, Tuhan mengapa aku kau beri sakit jantung? Bobotnya loh 150 kilo, makannya 7 kali sehari. Jadi agak bisa mengerti maksud Romo? Ada penderitaan-penderitaan yang kadang tidak Tuhan beri, tapi merupakan hasil dari pilihan bebas kita. Ada pria, bapak-bapak yang berdoa, Tuhan, mengapa engkau memberi aku kesulitan sebesar ini? Saya kan cuma judi online Tuhan, saya nggak main perempuan. Judi online Tuhan cuma sedikit kok, tapi kok habis-habisan seperti ini? Nah, lihat, apakah itu salah Tuhan? Halo? Apakah itu salah Tuhan? Ada penderitaan-penderitaan yang datang sebagai konsekuensi logis dari kesalahan-kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Mari kita lihat nanti pengajarannya, next. Coba Anda lihat kisah Yusuf dari penderitaan menuju pemulihan. Anda tahu kisah Yusuf ya, dia dibuang kemana? Bukan hanya dibuang, dia dijual, dia dijadikan budak. Statusnya itu turun drastis, dari anak bapa menjadi anak budak. Anda bayangkan. Kisah Yusuf loh, yang mau dibunuh oleh saudara-saudaranya karena iri hati mereka terhadap Yusuf. Dia anak kesayangan bapaknya. Lalu dia bercerita di depannya, di depan saudara-saudaranya tentang mimpinya, bahwa ada satu gandum yang memakan gandum-gandum yang lain, semua gandum merunduk merendah. Anda ingat itu kisah itu? Ingat ya, dari kisah Kejadian, dari kitab Kejadian. Lalu apa yang terjadi ketika dia dibuang ke sana? Hidupnya menderita sekali. Untungnya Ruben menyelamatkan dia awalnya mau dibunuh tapi nggak jadi. Dia dijual, dijadikan uang. Kemudian dia dianggap mati oleh bapaknya, ya toh? Karena dibohongi bapaknya, ada jubahnya dikasih darah domba, tapi ternyata ini tidak dimakan serigala, tapi ini dijual ke Mesir. Jadi Anda bisa bayangkan betapa sakit hatinya Yusuf. Di Mesir emang hidupnya enak. Apa yang terjadi dengan dia di Mesir? Apa yang terjadi dengan dia di Mesir? Ini kalau Romo nggak turun umatnya pada mejem ya ini ya. Beberapa Romo sudah lihat mejem ya ini karena ruangannya ber-AC. Apa? Digoda oleh siapa? Digoda oleh suami Potifar. Potifar lanang. Istrinya Potifar. Istrinya pegawai. Kepala apa dia? Saya ragu Anda tahu kisah ini. Siapa yang nggak tahu, jujur aja. Yang nggak tahu kisah Yusuf yang dijual, angkat tangan. Nggak tahu ya, nggak apa-apa, jujur aja, nggak usah malu. Tinggi. Oke, jadi dalam kisah Kejadian ada ada satu tokoh namanya Yusuf. Dia itu putra Yakub. Anaknya berapa Yakub? Waktu itu 11. Nanti lahir lagi Benjamin, putranya yang ke-12 ya. Waktu itu ada 11 putranya. Dia ini yang paling bungsu, paling disayang bapaknya. Lalu apa yang terjadi? Saudara-saudaranya iri padanya. Kemudian ingin membunuh dia. Tapi daripada dibunuh, salah satu kakaknya berkata, Ruben bilang, jual aja, jangan dibunuh, dia darah dan daging sama seperti kita. Itu anak bapak kita, jangan dibunuh katanya. Lalu dijuallah ke Mesir. Dijual ke Mesir, dia sengsara hidupnya. Dia menjadi budaknya Potifar. Tapi istri Potifar jatuh hati sama dia. Sama-sama ya mirip-mirip dengan kisah beberapa istri pejabat yang lain yang tergoda dengan anak buahnya. Masih ingat kisah Sambo? Ya toh? Digodalah. Ayo, datanglah ke kamarku, kata istri Potifar. Nah kalau bagian ini Anda buka mata semua. Datanglah ke kamarku, tapi si
Yusuf tidak mau, sekali-kali aku tidak akan berbuat dosa. Dia tetap berpegang pada hukum Allah. Akibatnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Difitnah oleh istrinya Potifar. Lalu singkat kata, dia mampu meramal, dia mampu menafsirkan mimpi. Sampai Firaun itu mengangkat dia menjadi wakil-wakilnya, penguasa yang ngatur logistik di kerajaan Mesir. Singkat kata, saudara-saudaranya yang jahat pada saat kelaparan datang ke Mesir untuk membeli gandum. Karena Mesir sudah siap dengan stok kelaparan itu. Jadi ketika dia datang, apa yang dirasakan oleh Yusuf? Dia sedih. Kalau Anda jadi Yusuf gimana? Melihat saudara-saudara yang dulu membuang dan menjual dia. Kalau you jadi Yusuf, apa yang Anda akan lakukan? Ku cabik-cabik, ku koyak-koyakan, apalagi? Ciptakan dong sinetron dalam pikiran Anda itu. Anda bisa bayangkan ya, harusnya itu jadi sinetron, tapi dia enggak. Yusuf ini orang beriman, dari awal dia beriman. Dari menderita dia sudah beriman pada Allah. Sampai ketika saudaranya datang menyembah dia, saudaranya nggak mengenali ini Yusuf. Nggak tahu, karena pakaiannya sudah pakaian penguasa Mesir. Jadi Anda bisa bayangkan, mestinya Yusuf itu, kalau saya jadi Yusuf, drama Korea, drama India saya padukan itu. Tapi tidak dengan Yusuf. Yusuf kemudian di ujung cerita mengampuni. Lalu mengatakan ini ayat yang sangat terkenal, Anda boleh catat. Kejadian bab 50 ayat 20. Kita baca apa yang dikatakan Yusuf. 1, 2, 3. Dengan maksud yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar, bangsa Israel. Dialah yang menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Dia mengatakan, ya Tuhan itu baik. Tuhan menggunakan penderitaanku untuk menyelamatkan keluargaku. Itu loh. Jadi ini sebenarnya indah banget. Siapa di sini yang juga punya pengalaman mirip dengan Yusuf? Ditolak bapak ibunya, dibenci saudaranya, tapi by the end Anda bisa mengampuni. Adakah yang demikian? Angkat tangan dong. Saya tahu di ruangan ini ada yang seperti itu. Cuman gak berani cerita, betul? Yang berani cerita cuma Romo Effendi. Romo Effendi saya undang ke sini ya Romo. Yuk sekali lagi kita kasih tepuk tangan. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Effendi. Iya, terima kasih. Singkat ya. Terima kasih. Saya lahir dari keluarga sederhana di daerah Lampung. Nah, kita flashback cerita tentang keluarga saya. Bapak saya seorang pekerja keras yang kala itu mungkin secara ekonomi bujangan sudah lebih baik. Lalu ibu saya itu orang yang sangat sederhana, tetapi dia cantik sekali. Nah, itu, bapak saya tidak. Bapak saya yang wajah pas-pasan tapi pekerja keras secara ekonomi baik kala itu. Lalu ibu saya itu terkenal cantik di kampungnya. Banyak pria yang mau naksir tapi nggak mau. Tapi lalu bapak saya milih ibu saya dan ibu saya mau. Nah, awal pernikahan itu rupanya tidak mudah. Karena ada keluarga dari pihak bapak memandang bahwa kalau mama saya ini, ibu saya ini nikah tanda kutip karena hanya mau hartanya. Dari sejak awal itulah keluarga besar dari pihak bapak itu tidak terlalu suka. Akhirnya pindahlah ke kampung yang satunya lagi yang malah berdekatan dengan keluarga bapak. Nah, semenjak itulah keluarga besar termasuk nenek saya membenci ibu saya. Bertahun-tahun begitu terjadi, anak pertama lahir masih kuat, anak kedua masih kuat, nah sialnya pas ngandung saya sudah tidak kuat. Jadi waktu itu ibu saya ketika mengandung saya itu sudah badannya kurus, bahkan tinggal tulang. Ibaratnya begitu, karena wong Jawa ini caranya ngenes ya. Dibayangkan, tinggal bersebelahan dengan mertua dan adik ipar yang sama-sama tidak suka. Nah,
Kemudian bapak ya ibu saya coba untuk bertahan, tetapi ketika mengandung saya tidak tahan lagi dan berniat mau bunuh diri. Karena dekat rel kereta api, ibu saya berjalan menuju rel kereta api mau bunuh diri. Tetapi dia ingat bahwa dalam kandungannya ada saya yang 6 bulan. Maka dia memutuskan untuk bertahan, mempertahankan saya. Lalulah saya lahir. Maka disitulah saya, ibarat bahasa saya itu minum susu, maaf, payudaranya sudah tidak ada lagi. Karena saking kurusnya. Maka saya meminum, istilahnya kalau bahasa Rojon itu, air susu kebencian karena memendam. Nah, ketika kami pindah dari Jambi ke Lampung, ketika saya usia SD kelas 5, kelas 6, ibu selalu menceritakan, mengkisahkan pengalaman penderitaannya itu kepada saya. Mungkin waktu itu kakak saya sudah sekolah tempat lain, cerita, mungkin nggak bermaksud mau menanam kebencian, tetapi waktu itu bagaimana perjuangannya mempertahankan saya. Dan apa yang terjadi ketika saya SMP, cita-cita saya hanya satu, ingin membunuh semua keluarga dari pihak bapak saya. Pokoknya caranya, cita-citanya itu entah, namanya SMP, pokoknya berkacamuk, kalau jengkel, kalau marah, itu mau dibunuh. Gitu. Nah, perjalanan yang luar biasa, saya sendiri menderita, ibu saya menderita. Saya dulu masuk ke seminari mau dikeluarkan karena punya luka batin yang luar biasa. Pokoknya nggak cocok jadi imam ini, bagaimana mau mengampuni orang sebagai seorang imam kalau dirinya sendiri tidak mampu mengampuni. Nah, begitu. Ketahuannya itu waktu seminar hidup baru dalam roh. Iya. Datang ke seminari untuk doa. Doa, dan ketika Romo Effendi didoakan, ketika ditumpangi tangan oleh Romo Yosef, pembimbing kami, Romo Effendi yang masih kelas 1, masih baru masuk, naboi Romo Yosef berdepan. Karena yang di depan wajahnya adalah figur dari keluarga sisi bapak yang dia benci. Ditabok, saya sampai, ya Tuhan, karena dia berdiri di sebelah saya. Bu, saya sedang berpikir, apa saya juga pura-pura begitu ya, supaya aku iso nabok Romo, aku piye caranya. Lanjutkan Romo. Iya, waktu itu energinya luar biasa, dipegang 4 orang tidak bisa. Karena sangat kebencian yang luar biasa, maka nabok itu. Nah, pergulatan untuk lepas dari situ memang tidak mudah karena ada luka yang luar biasa. Setiap hari saya ketika berdoa itu antara pengen berdoa tetapi ada ketakutan untuk berdoa. Iya. Karena apa? Kalau masuk dalam keheningan ketika saya berdoa, saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya. Goyang. Mulut saya bergerak, goyang semua begitu. Jadi kalau mulut sudah bergetar, itu nggak bisa berhenti. Kalau matanya dipejamkan lebih dari 5 menit, maka nanti saya kayak orang kejang-kejang. Giginya itu bergemeretakkan itu loh, karena kebencian yang begitu dalam. Anda bisa tahu ya, jadi katarsisnya keluar lagi gitu ya. Gitu loh ya. Makanya giginya habis beliau sekarang. Gigi basuh. Nah, silakan Mo. Nah, dari situlah saya mencoba, tetapi saya selalu berdoa. Ada ketakutan tidak mampu, tetapi ada keinginan untuk supaya bisa berubah. Mungkin kalau tema gagal tadi rasa ada beberapa kali gagal itu kadang malas mencoba. Tetapi saya bersyukurnya bahwa Tuhan mengaruniakan kekuatan saya untuk tetap berdoa. Saya berdoa di depan Gua Maria, kalau tengah malam saya di depan Sakramen Maha Kudus, saya nggak tahu apa yang saya doakan. Cuman Tuhan, saya pengen sembuh, saya pengen keluar dari masalah ini. Dan terus berjuang sampai hampir lulus seminari, baru sedikit ada perubahan yang bagi saya sudah sangat luar biasa. Minimal saya masuk dalam keheningan tidak takut, saya mampu mengendalikan tubuh saya walaupun masalahnya belum selesai. Nah itu, lanjut. Indah sekali Romo. Iya. Kita beri tepuk tangan untuk Romo Effendi ya. Iya. Maka akhirnya Romo Effendi ketika sembuh, ketika pulih, juga karena ibu juga ya, sebagian besar engkau sembuh karena ibu. Iya, iya. Rupanya ibu saya kan seharusnya dendamnya luar biasa. Yang menarik, kami pindah tahun 94 ke Jambi dari Lampung, tahun 2000-an, tahun 2000-an, itu keluarga besar kami yang menyakiti itu diundang untuk pindah ke Jambi.
ekonomi kami sudah mulai membaik, belum baik sekali, tetapi lebih baik daripada keluarga besar itu. Dan dapat bayangkan waktu itu diundang, lalu semua fasilitas disediakan. Dicarikan lahan, bagaimana disupport, supaya bisa bertahan hidup. Dan keluarga itu masih diundang di rumah. Nah rupanya ibu saya berproses, bagaimana dia memutuskan untuk mengampuni. Karena tidak ada gunanya membenci. Ibu saya SMP nggak lulus, tetapi dia mempunyai kemampuan yang luar biasa bagaimana secara psikologis memanage dirinya bahwa harus mengampuni. Kalau nggak mengampuni, menderita. Nah sekitar 5 tahun terakhir itu, akhirnya ibu saya bisa sembuh dan bisa mengasihi adik iparnya itu. Bahkan setiap hari adik iparnya itu datang untuk ngobrol dan mensupport keluarganya. Bukan hanya menerima tetapi juga finansial. Bukan hanya finansial tetapi banyak hal akan didukung. Nah dari situlah saya akhirnya pelan-pelan juga belajar. Kalau dulu saya diwarisi kebencian, akhirnya juga saya diwarisi keberanian untuk mengampuni. Kalau akhirnya bahasa dari Yusuf tadi, akhirnya kan penderitaan itu yang seolah-olah tidak mudah, tetapi akhirnya Tuhan punya rencana yang indah. Karena akhirnya saya bisa hadir ke sini menceritakan pengalaman itu. Kalau seandainya kami tidak pindah ke Jambi, terasing di sana dan belajar untuk mengampuni, saya tidak bisa cerita kepada Bapak Ibu tentang pengalaman yang tidak mudah itu. Amin. Nah. Dan yang terluka itu yang menyembuhkan, yang terluka yang memulihkan. Orang-orang seperti Romo Effendi ini menjadi guru kehidupan, dan saya yakin ada begitu banyak guru kehidupan di ruangan ini. Guru kehidupan yang memilih untuk tetap mencintai walaupun terluka. Yang memilih untuk mengampuni walaupun keadaan masih belum baik-baik saja. Dan Tuhan akan pakai pribadi-pribadi yang terluka seperti itu untuk menjadi berkat yang lebih besar daripada lukanya. Contohnya Romo Antonius Effendi SC. Tepuk tangan untuk beliau. Indah sekali. Iya. Romo Effendi dari awal beliau ditabiskan sudah menangani anak-anak yang bermasalah. Maka saya selalu godain Romo Effendi, jenengan itu Romo spesialis anak-anak dengan gangguan kejiwaan. Karena dia bisa begitu sabar. Mengapa dia bisa begitu sabar? Karena dia mengalami Allah begitu sabar bersama dia berjalan memulihkan dia. Romo Effendi, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang indah ya. banget. Siapa yang terberkati dengan sesi ini? Siapa yang merasa terberkati dengan ceritanya Romo Effendi dengan sesi ini? Anda tidak harus angkat tangan loh, siapa yang merasa terberkati? Sungguh? Betul? Bohong nggak? Ya saya nggak butuh afirmasi sih. Next. 1, 2, 3, baca. Ya dan amin. Kita baca satu kali lagi. 1, 2, 3. Penderitaanmu selalu bisa menjadi jalan cinta, jalan penyelamatan. Ingat baik-baik, ingat baik-baik. Jadi alih-alih kita menangis diri sendiri bertanya, Tuhan mengapa Tuhan aku menderita? Kenapa aku gagal? Ingat pesan Romo, 1, 2, 3. Saya ingin Anda mengingatkan orang di sebelah kanan Anda pegang bahunya, Anda goyang-goyang dia. Penderitaanmu itu belum cukup bergoyang, sebelah kirinya lagi. 1, 2, 3. Sekarang supaya lebih ingat lagi, pegang hidung teman Anda. Kalau kenal ya, kalau nggak kenal jangan. Kalau kenal boleh pegang hidungnya lalu katakan ini ya. Penderitaanmu selalu bisa menjadi jalan cinta. Yang maksimal Romo kasih kalung. 1, 2, 3. Mesakno iki, mesakno. Wes, sudah. Cukup. Ini bukti bahwa orang Katolik itu gampang sekali jatuh dalam dosa. Disogok dikit aja langsung berdosa ini. Nggak peduli hidungnya tambah pesek itu loh. Coba Mbak, jenengan yang dipegang hidungnya tadi oleh 2 orang,
Ini 3 orang megangin hidung dia. Jenengan nanti dapat salib ya, kamu nanti dapat salib ya. Romo kasih salib ya. Jangan dikasih ke ibumu, jangan dikasih ke tantemu itu. Simpan ya. Oke. Bagus ini. Yang kedua, tentang sikap hati terbuka. Waktu Romo sampai 12:30, 12:45. Hah? 12 lapar ya? Ketawamu. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Sesungguhnya kenapa Romo ingin mengangkat ini? Setelah Anda tadi mengerti mengapa penderitaan itu ada. Yang kedua, Anda bisa melihat teladan Ibu Maria. Saya selalu jatuh cinta dengan Ibu Maria. Siapa di sini yang punya pengalaman personal dengan Ibu Maria? Angkat tangan dong. 1, 2, 3. Pernah dibantu, ditolong Ibu Maria. Pernah diimpeni. Romo pernah diimpeni Bunda Maria. Mau ketemu langsung nggak Romo? Nanti mati ya Romo. Saudara, apakah Anda tahu saya pernah disembuhkan Ibu Maria loh? Anda tahu nggak ya? Saya nggak tahu. Belum ya? Hah? Romo belum pernah cerita di sini. Jadi saya pernah disembuhkan oleh Ibu Maria. Usia saya 7 tahun, saya tiba-tiba lumpuh. Lumpuh tidak bisa berjalan. Ya lumpuh aja, tiba-tiba lumpuh, kaki saya tidak bisa berjalan satu sebelah kanan. Lalu yang terjadi ke dokter dan dokter tidak bisa tahu apa penyebabnya. Di rongsen, di MRI, syaraf semua baik. Tidak ketemu. Otakku di ngengong masuk mesin itu. Terus ya tidak ketemu ya apa penyebabnya. Sampai bapak saya yang masih beragama Buddha KTP lah dia ya, campur-campur Konghucu, dia pergi ke dukunnya orang Cina itu loh. Anda tahu nggak? Yang tok lalu kemasukan itu loh, kemasukan dewa-dewi dan macam-macam. Anda tahu nggak? Jadi sampai ke sana dan nggak sembuh juga. Saya malah takut, trauma karena dukunnya orang Cina itu ngeri-ngeri ya. Potong lidah, nanti lidahnya itu keluar darahnya itu untuk dipakai untuk tulis jimat warna kuning itu loh. Pernah lihat nggak ada? Siapa yang pernah lihat? Angkat tangan. Yang pernah lihat. Inilah orang-orang Katolik yang sering pergi ke dukun ini. Jadi waktuku kecil, ya toh. Nah jadi yang terjadi itu kertasnya itu harus dibakar, dijadikan abu, dicampur ke dalam air. Lalu air abu itu diminumkan kepada kami. Sampai kembung saya nggak sembuh-sembuh. Ganti dewa ini, dewa itu, pokoknya bermacam-macam teori. Bahkan waktu pertama kali saya datang ke dukun itu sama papa ya, karena saya dibawa, dukunnya tuh langsung angkat saya. Badan saya diangkat mau dibanting. Anak ini harus mati. Anak ini akan menghancurkan kami, katanya. Seperti itu. Ternyata jadi Romo ya. Coba sekarang dia ngangkat saya. Apa kuat? Jadi saya trauma dengan itu semua. Lalu yang menyembuhkan saya apa? Mama saya nggak sengaja ketemu doa novena selipan Bunda Maria itu loh. Novena 3 kali salam Maria di dalam puji syukurnya, dalam mendebakti waktu itu. Lalu dia doakan itu. Setelah hari ke-9, besoknya, saya bangun pagi-pagi, lalu saya merasa kebelet aja. Lalu saya ke WC dong, pipisnya jalan biasa. Dan di WC saya lompat-lompat. Ketika saya sadar saya berjalan, saya lompat-lompat, sembari pipis itu. Mama, saya sembuh, mama, saya sembuh. Saya disembuhkan oleh Bunda Maria, saya yakin. Jadi saya selalu cerita tentang Bunda Maria kemanapun. Saya disembuhkan supaya bisa jalan-jalan. Termasuk jalan-jalan ke Pulau Gebang ini. Tepuk tangan untuk Ibu Maria. Benar loh, mujizat itu ada betul loh itu. Kita kembali ke materi ya. Coba, sikap hati terbuka. Mari kita belajar dari Bunda Maria.
Bunda Maria jawabannya itu, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Emangnya Bunda Maria gadis usia 18 tahun itu mengerti apa masa depannya? Kagak, dia menyimpan segala perkara di dalam hati. Selalu buat begitu, dia diam, dia menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Ini berbeda dengan tipe kebanyakan ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sekarang, kalau ada masalah, seluruh Keuskupan Agung Jakarta tahu masalahnya apa. Jadi coba kita meneladan Bunda Maria. Bunda Maria selalu diam, karena diam adalah bahasa Allah. Keheningan itu bahasa Tuhan. Saya harap Anda punya kapasitas untuk belajar dari Bunda Maria. Belajar untuk mengenal bahasa Allah. Kadang-kadang penderitaan, kalau Anda komentar, terus Anda cerita terus tentang penderitaan Anda jadikan bahan gosip terus, penderitaan itu tambah berat loh saudari-saudara. Betul. Penderitaan itu bukannya tambah enteng. Cerita boleh nggak? Boleh. Tapi nggak semua Keuskupan Agung Jakarta harus tahu penderitaanmu apa. Cerita pada 1-2 sahabat, minta dukungan doa pada pembimbing rohani, itu cukup. Sisanya, renungkanlah di dalam hatimu. Amin. Sikap terbuka macam ini penting teman-teman. Next. Coba, pertanyaan berikutnya ketika kita diam itu seperti Bunda Maria, kan kita seringkali bertanya, apakah penderitaan ini karena dosaku? Apa salah dan dosaku? Belum tentu juga karena Anda berdosa atau Anda bersalah. Romo, apakah ini ada kaitannya Romo dengan itu kutuk pohon keluarga Romo? Enggak, ini kutuk pohon beringin, bukan pohon keluarga. Jadi ada orang-orang yang menyalahkan masa lalunya. Anda sudah tahu ya bahwa apa ajaran tentang kutuk pohon keluarga, kutuk apalagi namanya itu, kutuk pohon apa? Itu adalah karena nenekmu, buyutmu zaman dulu itu saudagar yang sering menipu orang. Sekarang itu sebabnya kamu sering ditipu. Kita orang Katolik tuh imannya nggak kayak gitu. Nenek udah meninggal, udah biarkan dia beristirahat dalam tenang, dalam damai, nggak usah nyala-nyalain dia gitu loh. Ya toh? Nggak usah nyala-nyalain masa lalu. Bagaimana cara verifikasinya? Nggak bisa juga diverifikasi. Pakai jai langkung, Romo, gundolmu jai langkung. Kamu orang Katolik manggil setan. Jadi saya harap Anda ingat, kutuk pohon keluarga itu bukan ajaran Katolik, itu blending, itu sinkretisme antara ajaran karma dalam agama-agama ketimuran dengan dicampur-campur dengan Alkitab dicomot sana sini sepotong-sepotong, dan itu bukan ajaran iman yang otentik. Oke? Saya tahu bertahun-tahun yang lalu ada di pertapaan-pertapaan yang Anda tahu, pakai retret penyembuhan pohon keluarga, tapi udah ditegur, udah nggak ada lagi retretnya, itu udah cerita lama. Karena tidak sesuai dengan ajaran iman kita. Ya, Anda harus yakini itu ya, tapi bukan berarti juga bahwa penderitaan karena dosa. Anda tahu ini ya, kita baca Lukas bab 13 ayat 4-5, 1, 2, 3. Ingatlah saudari-saudara bahwa kita memang hidup di tengah dunia dan konsekuensi hidup di tengah dunia adalah penderitaan. Tuhan Yesus mengatakan penderitaan itu real di tengah kita. Dan kalau kamu mau menghadapi penderitaanmu dengan cara duniawi dan kamu tidak bertobat, kamu juga akan binasa. Kata Tuhan Yesus seperti itu. Tapi bukan berarti bahwa penderitaan itu karena dosa. Kadang-kadang memang kemalangan terjadi pada orang-orang baik. Pernah berpikir, kok orang itu ya terkenal ya jahat ya, koruptor ya. Wah, dia makan duit orang banyak sekali. Tapi kok keluarganya happy ya, di Instagram dia jalan-jalan ke luar negeri terus ya. Kok dia bisa kelihatan bahagia sekali, hidupnya damai sejahtera. Sementara aku, aktivis gereja, aku ikut seksi kitab suci.
Aku rajin mendengarkan YouTube-nya Romo Koko, tapi tetap menderita. Apa salah dan dosaku? Hati-hati dengan bias pemikiran macam ini. Jadi bias yang terjadi ini bisa menyebabkan Anda sesat pikir. Anda cenderung meyakini bahwa orang yang jahat hidupnya lebih baik daripada orang yang baik. Itu bias itu. Karena kalau dalam sesat pikir namanya non causa pro causa. Apa yang bukan sebab dijadikan sebab. Contoh, Anda lihat nanti keluar dari paroki ini, jalanan di sekeliling gereja ini basah. Lalu Anda mengambil kesimpulan, oh tadi hujan. Sementara, ya dinas tata kota baru nyirem pohon aja, makanya jalanannya ikut basah gitu loh. Tapi keburu Anda mengatakan, oh hujan. Karena setiap hujan jalanan basah. Nah, sesat pikir macam ini seringkali menggoda orang-orang beriman untuk membanding-bandingkan hidupnya dengan hidup orang lain. Padahal hidup sejatinya tidak untuk dibanding-bandingkan. Kalau dibanding-bandingkan ya pasti kalah. Itu syair lagu. Ojo dibanding-banding kayak itu loh. Jelas ya? Lalu dosa itu apa? Dosa itu adalah ketiadaan kebaikan. Santo Agustinus dari Hippo. Sin is a privatio boni bahasa Latinnya. Dosa adalah ketiadaan kebaikan. Jadi menurut saya kalau kita berdosa tentu kita akan menderita karena kita jauh dari Allah, sumber kebahagiaan. Tapi tidak berarti bahwa setiap penderitaan itu hasil dari dosa. Oke? Dosa itu adalah ketiadaan kebaikan. Nah, Anda tahu ini, kita buat kuis ya untuk kalung ketiga yang akan saya beri. Siapa yang bisa cari, ini cerita tentang apa dalam kitab suci di bagian mana? Silakan. Ya cari dong, sebut ayatnya dong. Cari dan sebut ayatnya, ayo. Gunakan HP sucimu. Sudah? Kalungnya mana sih Mo? Ada nggak Mo Sugi? Siapa yang mau jawab? Siapa yang duluan ketemu? Ya ibu yang pakai baju biru. Yang sebelah kanan Romo, udah cari belum? Nah yang sebelah kanan Adem Ayem nih kayaknya nih ya. Yang baju biru dulu tadi, mana? Ya langsung, dari mana Bu? Ya dari mana? Enggak, bacaannya dari mana? Dari Markus, Romo. Markus 10 ayat 46 sampai 52. tentang apa itu? Tentang Bartimeus. Bartimeus anak Timeus. Sekarang Romo minta yang bukan Injil sinoptik. Ayo, Injil sinoptik tahu nggak? Injil sinoptik. Sinoptik dari dua kata. Sin bersama optik melihat. Tiga Injil yang mirip itu disebut Injil sinoptik. Markus, Matius, Lukas. Melihat bersama artinya sinoptikon. Ya kan? Selain Injil Matius, Markus, Lukas, ini ada di mana? Yohanes bab berapa? Hah? Yohanes bab 9. Betul sekali. Tepuk tangan dong. Siapa yang mau jawab itu? Siapa yang tadi jawab Yohanes bab 9? Tinggi. Karena banyak nggak jadi tak kasih kalung. Banyak gimana? Romo cuman punya sedikit. Oke. Apakah Anda tahu? Coba kita baca bersama. Anda baca dulu. Romo butuh bantuan. Yuk baca yuk. Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan juga bukan orang tuanya." Itu loh jawabannya, bukan dia dan bukan orang tuanya. Jawabannya kan, ini yang untuk mengatasi tadi Romo bilang ada dosa, pohon keturunan dan lain-lain, ini dijawab sendiri oleh Tuhan. Penderitaan itu bukan hasil dari karma itu tidak ada. Oke? Sudah ketemu jawabannya sekarang? Karma itu ada apa enggak dalam iman Katolik? Yang ada itu konsekuensi logis dari perbuatan bapak atau ibu seseorang. Misal, kalau bapaknya penjudi, lalu dia nipu orang di mana-mana,
Anaknya ketika dewasa, dia mau dapat pinjaman kira-kira gampang apa susah? Kenapa? Nama baik bapaknya sudah tercemar. Itu loh maksud Romo. Ada konsekuensi logis, tapi itu menjadi buta dari lahir, itu bukan salah bapak dan ibunya. Tidak ada karma dari nenek moyang, nggak ada. Oke? Lanjutkan dulu. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Pekerjaan Allah akan dinyatakan di dalam dia. Itu jawaban Tuhan Yesus. Ini selaras dengan apa? Penderitaan itu bisa jadi jalan penyelamatan. Bisa jadi jalan di mana Tuhan bekerja lewat penderitaanmu, lewat kebutaanmu. Next. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama akulah terang dunia. Setelah itu ia mengatakan semuanya, ia meludah ke tanah. Sebentar, Yesus meludah ke tanah. Lalu? Dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya kepada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya. Sebentar, Yesus ngapain? Coba Anda baca lagi. Mengaduk ludahnya. Dengan apa? Tanah. Ada yang matanya kurang jelas kah siang ini? Romo Sugi, kita nanti memberkati orang-orang yang matanya kurang jelas ya. Suster pakai kacamata, suster mau coba dulu nanti. Lalu coba dibaca. Dan berkata kepadanya, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu ke dalam kolam Siloam. Siloam diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Lihat, tetangga-tetangga dari zaman dulu adalah komentator pertama. Kepo. Benar nggak? Dari zaman Yesus, tetangga-tetangga itu, kalau Anda beli mobil baru dikomentari. Kalau Anda beli kulkas baru dikomentari. Kalau Anda bajunya kelihatan baru dikomentari. Kalau Anda dapat istri baru. Suami baru. Kalau dapat suami baru. Untuk tetangga-tetangga seperti ini yang menjengkelkan, sudah tahu tipsnya? Anda kelilingi rumahnya dengan rosario. Didoakan, dikelilingi. Tapi didiskon. Salam Maria sampai mati amin. Salam Maria sampai mati amin. Jelas ya? Oke? Enggak, ini jangan dilakukan. Ini Romo cuma bercanda ya. Tapi didoakan tetangga-tetangga seperti ini. Yang Romo mau tunjukkan, mengapa Tuhan Yesus itu menyembuhkan kok pakai prosesnya. Harus dadak diaduk ludahnya dengan tanah, kan jijai. Ya enggak? Tapi itu ukuran zaman kita sekarang. Yang menarik dalam Yohanes bab 9 ini, itu tuh ada simbolismenya, ada proses. Tuhan kalau menyembuhkan penderitaan Anda itu harus lewat proses. Tuhan itu maha kuasa, emangnya Yesus nggak bisa? Dalam kisah Bartimeus, Tuhan itu cuman megang matanya, lalu sembuh. Nggak pakai, nggak pakai. Tapi dalam Injil ini, Yohanes, Tuhan mau katakan kadang-kadang penyembuhan terhadap penderitaan itu membutuhkan waktu dan proses. Dan jangan lupa, apa yang keluar dari mulut Allah bersama nafasnya, ludah dan bersama nafasnya, kan gak mungkin orang gak pakai nafas kalau meludah. Anda pernah lihat orang ini nggak? Orang RRT, Republik Rakyat Tiongkok itu, jago-jago itu kalau meludah itu. Romo agak, di sana. Tapi sekarang udah agak mendingan. Yang zaman-zaman dulu itu loh, dikit-dikit kan, kedengeran tarikan napas, maksimal gitu loh, tembakannya. Iya, orang-orang yang totok, yang asli-asli zaman dulu punya, yang RRT. Kakek saya contohnya, karena kakek saya juga dari Tiongkok kan. Kakek saya kalau meludah itu tarik dulu, gitu. Yang keluar adalah nafas Allah, lambang dari keilahian Yesus. Mengapa tanah?
Mengapa tanah? Mengapa tanah? Melambangkan apa tanah itu? Melambangkan apa? Kita, manusia, yang diciptakan dari debu, perjumpaan antara Allah dengan manusia. Itu loh maksudnya. Kalau Allah datang dengan nafasnya kepada manusia, semua akan dipulihkan. Siapa yang baru tahu tafsiran ini yang katakan? Pernah kepintas enggak dalam otak Anda? Kenapa kok Yesus mengaduk-ngaduk ludah apa enggak jijik? Ya itu ada simbolisme yang sangat dalam. Jadi kalau Anda berjalan bersama waktu, sambil mengandalkan nafas ilahi, sambil mengandalkan nafas Tuhan, Anda membiarkan diri Anda dioles oleh salve, bahasa Inggrisnya salve, itu ointment, bahasa Indonesianya salep, beneran, bahasa Latinnya salve, yang artinya keselamatan. Itu semua berhubungan. Jadi salep itu akar katanya salve. Dioleskan untuk mendatangkan keselamatan kalau Anda membiarkan tanah Anda berjumpa dengan nafas ilahi. Itu poinnya. Maka penderitaan itu tidak harus tinggal sebagai penderitaan. Karena apa? Next. Karena kita bisa mengoleskan salep. Yuk coba kita baca. 1, 2, 3. Penderitaan bisa juga karena ekspektasi yang terlalu tinggi. Penderitaan bisa datang dari ambisi. Penderitaan bisa datang dari realita yang tidak sesuai dengan harapan kita. Mau bukti? Siapa di sini yang bawa pasangan? Pegang tangan pasangannya, angkat. Gandengan lalu angkat. Yang bawa pasangan, angkat. Romo mau berkati Anda. Pasutri di sini, tepuk tangan untuk para pasutri, luar biasa. Jangan turunkan, masih diangkat dulu. Inilah orang-orang yang malang dalam hidupnya. Mengapa? Karena mereka diikat sampai maut memisahkan mereka. Diikat berdua dengan inilah, dengan orang inilah, dan ini hasilnya. Saudari-saudaraku, turunkan tangan Anda. Saudari-saudaraku yang menikah, bukankah pernikahan kadang-kadang benar-benar challenging? Betul? 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 Jawab dong. Yang sudah menikah mana sih? Angkat tangan yang sudah menikah, yang udah menikah, yang udah pernah menikah. Tinggi. Bapak belum pernah menikah? Baju biru. Bapak belum pernah menikah? Nanti tak carikan ya. Mana yang sudah menikah, angkat tangan. Bahagia nggak menikah? Hah. Bahagia nggak menikah? Hah. Bahagia pas bahagia, tapi pasti juga ada momen-momen pergulatan. Betul? Betul? Coba Anda yang bawa pasangan, angkat tangan kanan Anda. Sama-sama Romo. Tuhan berkatilah tangan-tangan ini, supaya tangan ini boleh menjadi tangan yang mengoleskan salep keselamatan itu. Lalu Anda tarik napas dalam. Ya nggak usah diludahi. Anda hembuskan saja. Sudah? Oleskan di mata pasanganmu. Semoga engkau melihat. Semoga engkau melihat. Semoga engkau melihat. Melihat apa? Melihat bahwa aku tidak sempurna. Saudari-saudaraku, sebagai penutup di sesi ini, ya nanti ada satu sesi terakhir kan, oleskan salep di matamu yang sering buta pada ambisi. Ingat, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada yang sempurna. Suamimu sempurna enggak? Suamimu sering menjengkelkan enggak? Suamimu itu apa yang menjengkelkan dari suami Anda? Contohnya, yang sering menjengkelkan apa contohnya? Hah? Contohnya apa? Mau coba? Keras kepala. Oh, iya. Contohnya keras kepala, Romo. Yang setuju bilang betul. Betul.
Egois. Betul. Menang sendiri, Sam. Mau menang sendiri. Mau menang sendiri, betul? Apa lagi? Banyak lah Romo. Banyak ya, sampai tidak terkatakan ya. Nggak terkatakan. Bapak-bapak, halo. Bapak-bapak, suami-suami, halo. Halo. Anda itu kalau mau dapat hormat dari istri, suara Anda itu harus bariton gitu. Halo. Nah, gitu. Itu lambang kesuburan. Coba, halo. Bapak-bapak. Oh. Bapak-bapak, istrimu menjengkelkan enggak? Bapak-bapak, istrimu menjengkelkan enggak? Enggak. Lihat bedanya ya. Mereka kompak bilang Enggak. daripada nanti malam. Ribut. Ini yang Romo katakan bedanya ibu-ibu sama bapak-bapak itu. Bapak-bapak seringkali seperti Bunda Maria, memendam semua di dalam hati. Betul bapak-bapak ya? Iya, sudah terimalah Pak. Demi perdamaian dunia. Next. Yang ketiga, bagian ketiga dari presentasi Romo sederhana sebetulnya. 1, 2, 3. Tentang kita baca Roma bab 5 ayat 5 sampai 8 ini. 1, 2, 3. Ya dan amin. Ya dan amin. Ini kutipan dipakai apa? Tahu nggak? Dipakai untuk apa? Non-space confounded. Dipakai untuk apa? Kutipan ini menjadi moto, menjadi moto tahun jubileum dari Roma bab 5 ini. Jadi saya harap kita yang terakhir kita bicara tentang harapan. Mengapa? Karena doa ketika tidak dikabulkan, karena rencana ketika menjadi gagal, Anda selalu diundang untuk pergi ke tempat yang lebih dalam. Tempat yang lebih dalam itu namanya apa? Pengharapan. Pengharapan. Coba kita dengarkan Injil yang pekan lalu kita dengar tentang panggilan pertama mula-mula Petrus, Yakobus dan Yohanes. Mereka memancing semalam-malaman, menebarkan jala tapi nggak dapat apa-apa. Ingat bacaan minggu lalu? Ya kan? Lalu tiba-tiba datang seorang guru muda yang notabene seorang tukang kayu, yang jauh dari laut tempat tinggalnya itu, kok bisa-bisanya menyuruh nelayan yang sejak dia lahir, sudah pegang jala, kok bisa-bisanya nyuruh dia pergi ke tempat yang lebih dalam. Tapi Petrus berkata apa? Karena engkau yang bersabda, maka aku akan menebarkan jalaku. Itu indah sekali loh itu. Seorang guru muda yang tukang kayu yang rumahnya jauh dari laut, tidak dipandang seperti orang yang sok pintar, enggak. Petrus mengenali bahwa ini seorang yang luar biasa. Dia masuk dalam perahu untuk membawa harapan. Maka untuk semua orang yang doanya tidak terdengar, untuk semua orang yang bergumul dengan hidupnya, untuk orang-orang yang sakitnya enggak kunjung sembuh, untuk orang-orang yang keadaan finansialnya nggak baik-baik saja, apapun yang dicoba gagal terus. Space non-confounded. Harapan tidak mengecewakan. Biarkan Yesus tetap berada dalam perahumu, lalu bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan dengan harapan itu kamu bisa menebarkan jala. Amin? Itu pokok intisari pengajaran kita yang ketiga ini. Maka Romo bedah satu-satu. Next. Dibantu ya operator. Next. Romo ingin mengatakan bahwa Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi ketika kita doa tidak terkabulkan, ketika kita mengalami penderitaan yang begitu panjang, kadang-kadang kita merasa Tuhan begitu jauh. Padahal Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Ini bukan Romo yang ngomong, ini Santo Paulus, kitab suci yang ngomong. Roma bab 8 ayat 28. Kita tahu sekarang
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang dipanggil seturut rencananya. Amin. Dan itu kita semua. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk hal-hal buruk, termasuk sakit penyakit, termasuk hal-hal yang tidak menyenangkan hidup kita. Allah turut bekerja untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Remember that. Satu frater yang saya kenal, ya saya udah pernah sharing juga tentang frater ini. Frater ini dia bergumul dengan banyak hal dalam keluarganya. Ayahnya itu hobi judi sehingga hidupnya tidak pernah stabil. Masa kecilnya kaya dikit, jatuh, kaya dikit, jatuh, kaya dikit, jatuh. Tapi dia berusaha untuk bertahan. Dia pindah-pindah sekolah. Karena apa? Ya jatuh, kondisi ekonomi mau gimana. Sampai ketika kondisi ekonomi sudah pada satu titik itu membaik terus ya. Lalu dia memutuskan masuk seminari. Dan jadi frater. Dengan asumsi kalau aku mempersembahkan diri maka semua akan baik-baik saja. Tuhan akan jaga bapakku, jaga ibuku. Bohong. Ternyata apa? Asumsinya keliru. Suatu hari ketika dia masih frater, dia sudah pakai jubah. Bapaknya kumat lagi. Lalu apa yang terjadi? Habislah harta keluarga. Dan dia sebagai anak tertua harus menguliahkan adik-adiknya dong. Masa mamanya bekerja? Kan gak mungkin. Mamanya sudah parubaya. Jadi dia berusaha bekerja untuk mamanya. Dan dia minta pulang, tapi pembimbingnya gak kasih pulang. Pembimbingnya bilang jangan pulang. Pokoknya apapun yang terjadi jangan pulang. Dia udah kecewa sama Tuhan. Dia udah nggak mau pakai jubah lagi, salib yang di kamarnya udah dibuang, Bunda Marianya udah dipecah-pecahin. Dia nggak mau lagi percaya pada Tuhan. Lalu frater ini ya udah jadi kayak preman gitu di dalam biara. Yang lain pakai jubah, dia nggak pakai jubah. Dia udah protes sama Tuhan. Saya nggak percaya padamu. Engkau bukan Tuhan. Kalau engkau Tuhan, engkau akan jaga ibuku. Engkau akan jaga ayahku. Engkau akan kirim polisi tepat pada waktunya. Sebelum harta bapakku habis. Itu pikir dia. Tuhan Yesus disalahkannya. Sampai suatu ketika, karena Trihari Suci, kita semua perayaannya di paroki. Jadi frater itu nggak berani tinggal sendirian di biara. Karena di biara, makin banyak doa makin angker. Beneran loh. Untuk menggoda kan, iblis itu dikirim untuk menggoda kita. Jadi iblis-iblis yang di biara-biara itu tingkatnya bukan balok 1, balok 2, enggak. Itu dikirim yang minimal kombes itu. Iblis yang dikirim ke biara pasturan itu minimal kombes itu. Karena apa? Karena penggoda. Nah, itu loh suster sebabnya biara kita kadang-kadang spooky gimana gitu ya. Karena yang dikirim bukan tingkat ecek-ecek gitu. Kalau di kos-kosan mahasiswa, alah iblis balok 1 aja. Enggak apa-apa. Semakin banyak orang berdoa, semakin iblis itu dikasih tingkat yang lebih tinggi itu. Beneran, iblis seperti malaikat juga ada tingkatnya. Bulan depan Romo akan kasih talk tentang ini, realitas dunia roh. Di mana ya? Kok saya lupa ya? Angel and Demon itu loh. Jadi Romo akan bebedah itu menurut Aquinas, menurut Santo Thomas Aquinas ada berapa tingkatan malaikat, mengapa iblis itu menggoda kita. Apakah Anda tahu bahwa tiap Romo ketika ditabiskan menurut kepercayaan Katolik, dia dapat 1 pelindung lagi malaikatnya, Anda tahu? Apalagi saya dapat 3 pelindungnya. Untuk janin yang tidak pernah dilahirkan ini. Jadi ya itu ya kembali ya. Frater ini takut sendirian di dalam biara. Lalu dia preman aja pergi ke malam Paskah, dia pergi ke paroki. Anda tahu prosesi cahaya? Kristus cahaya dunia. Mestinya kan dia dengar syukur kepada Allah. Loh kok semuanya terdiam tapi cuma komat kamit. Pada saat itu dia mendengar suara. Jangan takut, aku di sini. Kristus cahaya dunia. Dia nggak dengar apa-apa.
Dia cuma dengar jangan takut aku di sini. 2 kali dia dengar suara itu. Baru dia sadar bahwa itu suara Allah yang bicara. Kali ketiga baru dia dengar, syukur kepada Allah. Dia baru sadar bahwa dia nggak sendirian. Dia baru terbuka matanya setelah dioles oleh Tuhan. Dia baru terbuka mata batinnya karena umat yang ada di semua gereja itu sedang mendoakan dia, sedang mendukung dan dia nggak jadi mundur. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan jangan takut aku di sini, sabdanya dibuktikan. Urusan bapaknya selesai bertahun-tahun kemudian. Mamanya mengampuni, adik-adiknya baik semua. Semua Tuhan genapi. Dan dia jadi Romo. Romonya sedang bicara di depan Anda saat ini. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Harapan itu tidak pernah mengecewakan. Asal Anda betul-betul berpegang pada ini, kitab suci. Ayatnya Roma bab 8 ayat 28 itu ayat favorit saya. Dan kalau Anda seringkali merasa lemah, Romo, saya tidak layak Romo melayani. Aku nggak layak Romo melayani, ketua lingkungan saya loh Romo masih begini. Emang siapa yang layak? Saya nggak layak Romo jadi asisten imam, saya nggak layak jadi prodiakon. Emang siapa yang layak di dunia ini? Saya juga nggak layak, Romo Wisnu juga nggak layak. Romo Effendi apalagi? Romo Effendi, air susunya kebencian. Sampai keriput payudara mamanya ya waktu itu ya. Minumnya air susu kebencian. Nggak ada yang layak. Luka batinnya lo segitu, saya belum, tunggu. Romo Sugierno tunggu, kamu jangan merasa aman Romo. Romo Gierno luar biasa. Jadi saudari-saudaraku, Romo Gierno nanti akan bantu saya akan ceritain tentang dia nanti. Kita semua teman satu angkatan nih ceritanya, bertiga ya, trio kuek-kuek ini. Jadi saudara-saudari, ingatlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, amin? Bukan hanya dalam hal baik Allah bekerja. Dan kalau Anda merasa lemah, ingat, cukuplah kasih karunia bagiku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Dalam kelemahanmu, kuasaku menjadi sempurna. Amin. Maka kalau Anda mengeluh tentang kelemahan pasangan, Anda juga harus ingat sabda ini. Oh, kasih karunia Allah cukup baginya. Peluk dong, peluk dong, peluk dong, teman, sahabat, saling berpelukan dong. Duduk yang di sebelah kanan kiri, suster, 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 suster pelukan dong, iya. Coba omong ke mereka sambil dipeluk itu loh. Kamu lemah sih memang. Tapi kasih Allah cukup bagi kita. Ngomong-ngomong malah liatin Romo. Ya kalau nggak pelukan salaman. Kamu lemah sih, tapi kasih Allah cukup bagi kita. Amin. Jadi jangan berhenti berharap ya. Uskup kita Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, beliau guru kami waktu di FTW di Jogja. Beliau mengatakan bedanya optimisme dengan harapan ini. Harapan itu tidak ada dasarnya kecuali Yesus. Kalau optimisme itu datang dari prediksi manusia, kuantifikasi, hasil hitung-hitungan, predictability, opportunity, peluang dan lain-lain, itu optimisme. Tapi kalau yang namanya harapan, kadang-kadang nggak ada dasarnya, hanya dalam Yesus saja. Aku berharap dan itu sudah cukup. Bener loh, kadang-kadang nggak punya harapan untuk bertahan, betul loh. Selain pegang tangan Tuhan Yesus. Nah sekarang pegang tangan temanmu. Pegang tangan temanmu. Ditato kerennya. Romo itu pengen juga ditato kayak gini, cuman ya ngeri. Besok kalau saya tua, keriput semua. Luar biasa. Pegang tangan temanmu. Katakan rahmat Tuhan cukup bagimu. Katakan pada Romo, rahmat Tuhan cukup. Rahmat Tuhan cukup bagimu. Rahmat Tuhan cukup bagimu.
Walaupun tidak ada alasan untuk berharap, katakan, walaupun tidak ada alasan untuk berharap, Anda baru makan loh. Walaupun tidak ada alasan untuk berharap, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun isi dompetmu nggak seberapa, katakan, walaupun isi dompetmu nggak seberapa, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun keluargamu kacau balau, rahmat Tuhan cukup bagimu. Walaupun sakitmu nggak sembuh-sembuh, rahmat Tuhan. Saya mau undang satu orang yang luar biasa, bisa didorong pakai kursi rodanya ya. Oh, mau sendiri? Ya, coba yuk. Didorong. Nah, bisa nggak? Tuh, keren tuh. Anda bisa lihat nggak? Yuk sini, yuk. Kasih kesaksian. Ini dari perguruan Shaolin mana? Namanya siapa kok? Stephen. Iya. Stephen sudah berapa lama di kursi roda? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir sudah di kursi roda. Usiamu berapa Stephen? 39 tahun ini. 26 tahun. 39. Kita seusia ya? Yeay, kita seusia, luar biasa. Stephen, kamu kecewa nggak lahir seperti ini? Enggak, Kenapa nggak kecewa? karena saya mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Nah, saya cuma dengar us-usnya di belakang. Saya mau bersaksi buat Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi untuk Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu Saya, kalau saya boleh cerita dikit, boleh. mama saya umur 10 tahun, saya umur 10 tahun, itu Dipegangin aja, dipegangin. Kamu cerita aja. Siapa yang 10 tahun? Saya waktu umur 10 tahun, mama saya. Sebentar, kok. Romo kehilangan pendengaran sebelah. Romo nggak jelas mendengar. Kita sama-sama ini, disabled. Ibu bisa cerita. Saya apa? Dia bilang, saya waktu umur 10 tahun, mama Kena sakit di leher. Mama Tiroid. sakit Tiroid. tiroid dia. Operasi, terus kena pita suara. Terus terus Bantu saya. mama saya masih sehat waktu itu, umur saya 10 tahun, karena lehernya ada masalah, pita suaranya jadi membengkak, terus saluran pernapasannya terganggu sampai koma 13 tahun. 13 tahun mamanya koma. 13 tahun mamanya koma. Apa yang menguatkanmu, Ko Stephen, selama ini? Karena mama saya bilang sama saya sebelum ini sakit, kamu harus gini Katolik. Mama bilang apa? Kamu harus jadi Katolik. Maksudnya masih tetap Katolik gitu. Saya cuma diajarin doa Bapa Kami sama Salam Maria. Dan saya kalau mau tahu, saya sendirian di rumah yang Katolik, bapak saya masih Buddha. Papanya masih Buddha. Iya. Iya. Puji Tuhan, juga saya bersyukur karena saya boleh lulus KPKS. Lulus 3 tahun. KPKS belajar. Iya. Dan saya juga sekolah di ngelanjutin STF juga, ikut extension. Iya. STF. Iya, extension tapi. Ikut kelas extension di STF di Arkara. Iya. Harapan tidak pernah mengecewakan. Ya dan amin. Ya dan amin. Lihat beban hidupmu. Apa ada yang lebih berat dari dia? Inilah. Sekarang Romo, saya dulu cita-cita jadi katekis. Sekarang cita-cita itu
sudah tercapai. Saya pengen jadi katekis cita-citanya dan sekarang cita-cita saya tercapai. Saya boleh memberi kesaksian bagi nama Yesus. Karena saya di sini ingin mengangkat Tuhan Yesus yang ada dalam diri saya. Saya mau menampilkan Tuhan Yesus. Saya ingin menunjukkan Tuhan Yesus yang di dalam diri saya. Terima kasih ya. Dan engkau sudah bersinar sekali hari ini. Kita kasih tepuk tangan, kita berdiri yuk. Kita kasih tepuk tangan kepada Coach Steven. Thank you, Tuhan memberkatimu. Yeay. Cuma segini ya Pulau Gebang. Tuhan baik ya. Tuhan baik sekali. Romo tuh cuma mau kasih tahu, guru kehidupan Anda itu ada banyak sekali. Bahkan di paroki ini pun ada. Kenapa sambil nangis-nangis kalian? Jangan nangis nanti Romo peluk sini. Siapa yang menangis? Aduh Romo. Padahal saya baru mau ngomong nanti saya cium. Pakai sepatu. Oke, harapan tidak pernah mengecewakan. Walaupun ada apa? Walaupun ada tantangan, tapi kalau Anda berpegang pada Yesus, harapan tidak pernah mengecewakan. Next. Yang terakhir sekali sebelum kita tanya jawab. Next. 1, 2, 3. Sebagai penutup. Anda tahu bahwa ketika Tuhan Yesus dilema mau ikut kehendak Bapaknya atau dia mau ikut kehendak dirinya, dia pergi ke Taman Getsemani. Dan di sana dia belajar taat. Doanya apa Tuhan Yesus di Taman Getsemani? Bapa, apabila mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Cawan apa? Cawan penderitaan, salib. Dia tahu hidupnya sebentar lagi akan berakhir dengan begitu keji, dengan begitu mengerikan. Anda tahu mengapa salib itu begitu mengerikan? You tahu kenapa salib itu begitu mengerikan? Saya ingin undang ini Koko yang kayaknya badannya juga besar juga ini. Ikut saya sini yuk pakai baju abu-abu. Sini yuk. Pak siapa ini namanya? Hah? Pak Robi. Yuk ikut sini yuk Pak Robi yuk. Tuhan Yesus tingginya kurang lebih segini. Kamu nggak perlu mic, kamu hanya perlu menirukan pose Tuhan Yesus di kayu salib. Coba seperti apa? Angkat, ya. Ini pose salib. Kenapa salib itu hukuman yang mengerikan? Anda tahu kenapa? Bukan karena luka pendarahan. Coba. Karena begitu digantung di atas kayu salib, gaya gravitasi itu akan menarik paru-paru ke bawah. Sehingga orang akan sulit untuk bernafas. Akibatnya dia harus pakai kakinya untuk jinjit. Coba jinjit. Iya, bertahan ya. Coba. Saya mau lihat seberapa kuat kamu. Jinjit coba. Sakit kan? Belum ya? Kalau belum mari kita cambuk dulu. Turunkan kok, capek-capek, kasihan. Terima kasih Korobi, terima kasih. Saya hanya mau tunjukkan dalam posisi tergantung, paru-paru Anda akan jatuh ke bawah, karena tangannya dinaikkan ke atas, lalu kaki itu harus menopang. Jadi ketika Anda disalib, untuk menarik nafas, Anda itu harus melawan gravitasi, Anda harus jinjit tiap kali narik nafas. Ketika turun, karena sudah terlalu lelah menopang berat badan, paru-parunya akan turun dan tidak bisa bernafas. Tiap kali mau tarik nafas, dia harus naik lagi. Semengerikan itu hukuman salib. Semengerikan itu. Itu sebabnya Tuhan Yesus gentar ketika dihukum salib itu. Dan dia doanya apa? Di Taman Getsemani, Tuhan kalau mungkin Bapa biarlah piala ini pergi daripadaku, tapi jadilah kehendak-Mu. Itu doa Tuhan Yesus. Kenapa doa ketaatan itu jadinya di Taman Getsemani? Karena dosa ketidaktaatan yang pertama juga ada di taman yang lain. Namanya taman. Kalau Taman Eden, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ketidaktaatan, Tuhan Yesus di Taman Getsemani menunjukkan ketaatan. Dan ketaatan itu buahnya harapan. Buahnya selalu pengharapan. Ketaatan itu.
Di Taman Getsemani ada sungai namanya Kidron. Dari kata kadar. Kadar itu bahasa Ibrani untuk hitam. Karena kadang-kadang menjelang Paskah, domba-domba akan disembelih di situ, domba Paskah. Disembelih di sungai kecil itu, sehingga sungainya berubah airnya warna pekat merah, darah merah tua. Maka disebut Kidron, sungai hitam. Karena airnya sesaat-saat bisa, sewaktu-waktu bisa menghitam karena darah anak domba yang begitu banyak. Itu simbol mengapa Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani. Yang baru tahu ini angkat tangan. Nah itu, untuk menunjukkan ketaatan sebagai domba sembelihan, aku anak domba Allah yang akan memberikan hidupku besok. Ini menyentuh banget. Lihat Coach Stephen, dia berusaha untuk taat. Ya, aku dari lahir seperti ini. Dia terima, ya Tuhan, aku menerima, aku tidak menyalahkan Engkau. Dan dia bahkan mengatakan, aku ingin membawa Yesus yang di dalam diriku, supaya semua orang mendengar tentang Yesus. Ya dan amin. Ya dan amin. Semoga Anda bisa seperti itu. Itu penutup Romo, belajarlah taat. Dalam hidup ini kadang-kadang penderitaan salib diberi bukan sebagai ujian, tapi sebagai sarana supaya Anda belajar taat. Juga Romo-Romo, penderitaan Romo Suster itu apa? Ketika malam hari, masuk ke kamar, melihat bantal dan single bed itu, lalu kita akan digoda sama bantal dan kasur single bed itu. Kita akan diketawain, alah jomblo lagi. Kamu matinya gimana? Kamu akan tua mati sendirian loh. Kamu gak punya anak, kamu gak ada keluarga. Minimal saya digoda tiap malam untuk melihat, merenungkan sebentar, Tuhan, semoga aku menjadi tua dengan bahagia. Walaupun aku sendirian, semoga aku tidak kesepian. Itu doa Romo setiap malam. Dan untungnya Tuhan menjawab doa saya dengan berjumpa dengan Anda semua saat ini. Betul. Tuhan itu memberi ketaatan, tapi juga Tuhan memberi harapan. Yang penting kamu taat. Taat. Kadang kamu memang harus manggul salib, ya taat aja. Gak usah protes. Taat. Dan lihat bagaimana benih harapan akan tumbuh. Itu pelajaran dari sesi-sesi kita, Tuhan sayang padamu.